dari seorang ekstremis, seorang radikal, pembenci Kristen. Tuhan merubah dia menjadi seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Bahkan dia menyelamatkan 150 anak muda yang akan dibantai oleh pasukan-pasukan pembenci Kristen yang menyerang suatu kampus. Bagaimana kita akan lihat sedikit cuplikannya, dan kiranya saudara diberkati dan terinspirasi oleh orang ini, bagaimana Tuhan merubah dia dan bagaimana Tuhan memakai dia menjadi seorang penyelamat jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tinggal dengan kakek. Nah, kakek saya ini adalah seorang tokoh di kampung kami yang melatih kami untuk menjadi orang yang radikal anti Kristen. Ini hampir saja saya dilenyapkan, ya kan, nyawa saya hampir hilang beberapa kali. Saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Saya tinggal dengan kakek. Nah, kakek saya ini adalah seorang tokoh di kampung kami yang melatih kami untuk menjadi orang yang radikal awalnya begitu. Tapi waktu saya meninggalkan kampung, kemudian pergi ke sekolah di SMA, waktu itu di SMA Negeri Kendal, karena di kampung saya, di kota saya belum ada SMA. Disitulah saya berjumpa dengan orang-orang Kristen. Ibu kos saya itu orang Kristen yang sangat fanatik. Dan saya masih ingat sekali, tiap malam dia berdoa, dan saya dengar dari kamar saya, dia menyebut nama saya. Ya kan? Dan suatu saat saya dibimbing, dituntun untuk pergi ke sebuah tempat ibadah, dan disitulah saya berjumpa dengan Yesus. Nah, ini pengalaman yang sangat luar biasa yang saya tidak akan pernah lupa. Tetapi begini, sebelum saya berjumpa dengan Yesus, saya ini ditolak waktu masa kecilnya. Ditolak oleh teman-teman. Oleh karena apa? Oleh karena kakek, nenek, bude, paklik semua tersangkut G30 SPKI. Dan bisa dibayangkan pada zaman itu, kalau saya jalan kemudian lewat kampung sebelah dan mereka bilang anak PKI, waduh, rasanya saya sangat menderita sekali. Saya seperti tertolak, tidak dihargai, dan sempat saya pergi untuk ikut tes akabri waktu saya tamat SMA, karena orang tua sudah bercerai, saya tidak punya kekuatan untuk kuliah. Saya coba-coba aja. Saya sudah tes 1, tes kedua, tes ketiga, mental, ideologi, kecerdasan, tes kesehatan, semua lulus. Tetapi pada waktu sidang penentuan terakhir, disitulah saya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi waktu saya menyerahkan surat rekomendasi dari Koramil dan dari kepolisian, ternyata surat itu yang menentukan. Jadi pada waktu sudah selesai di wawancara dan sebagainya, nomor saya tidak muncul di dinding. Artinya saya tidak diterima. Jadi saya pulang kampung dengan wajah kuyu, wajah lusuh, karena saya kecewa sekali. Saya kecewa sekali, dan saya tidak tahu kenapa saya tidak diterima. Padahal saya sudah lulus tes semuanya. Besoknya baru saya mendengar ada Pak dari Koramil bilang, Wiratno, nama saya di kampung Wiratno. Dia tanya dalam bahasa Jawa, Wiratno, kue ketompo pora. Wiratno, kamu terima atau tidak? Saya langsung to the point. Tidak, Pak. Kue ngerti pora? Kamu tahu enggak kenapa kamu tidak diterima? Saya enggak tahu. Itu loh surat rekomendasi. Bapakmu tuh tersangkut G30 SPKI golongan C. Maka kamu dinyatakan tidak bersih lingkungan. Nah, saya berjumpa dengan Tuhan, saya berjumpa dengan panggilan saya di sekolah Alkitab. Jadi saya masuk sekolah Alkitab, belum tahu kalau saya dipanggil untuk melayani. Di sekolah Alkitab, semester yang ketiga, saya sudah belajar untuk merintis di sebuah desa namanya Selopuro. Nah, lahirlah persekutuan doa di desa Selopuro yang dicepit oleh 6 pesantren. Oh, saudara-saudara, ini pengalaman yang saya tidak pernah lupakan. Ternyata melalui pengalaman itu, gereja mulai berkembang, nama Tuhan dipermuliakan, dan ini hari Minggu malam. Besok hari Rabu, terdengar suara tanda ada orang mati, kentongan namanya, dipukul 9 kali kalau di kampung.
Dan ada dukun yang meninggal, Mbah Mukidi. Nah, saudara-saudara, saya masih belum tahu apa hubungannya antara peristiwa ular dan peristiwa dukun itu. Hari Kamisnya ada cantrik, pesuruhnya, dukun itu namanya Pak Suryadi, datang di rumah saya, sujud-sujud nyembah saya, minta maaf. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta maaf. Saya yang disuruh oleh Mbah Mukidi untuk taruh raja, guna-guna untuk membunuh Bapak. Waduh, saudara-saudara, saya baru kaget. Ternyata selama ini kadang-kadang saya menemukan ada beras kuning, ada kembang, ada raja dibungkus botol atau masukkan di botol, ada di depan pintu. Saya tidak ngerti. Ternyata ada orang yang mau melenyapkan saya. Tetapi justru Tuhan memberikan kemenangan. Pak Suryadi sama istrinya yang menjadi pesuruh Mbah Mukidi hari itu bertobat dan minta dibaptis. Barangkali sudah dituliskan di dalam judul bahwa hampir saja saya dilenyapkan, ya kan, nyawa saya hampir hilang beberapa kali. Tetapi kalau hari ini saya masih hidup, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan saya mau cerita lebih dahulu bahwa waktu saya kecil itu saya tidak punya cita-cita jadi hamba Tuhan, Pak. Jadi ceritanya begini, saya lahir bukan dari keluarga Kristen, ya kan. Bahkan waktu bapak ibu saya bercerai umur 6 tahun, waktu itu saya tinggal dengan kakek. Nah, kakek saya ini adalah seorang tokoh di kampung kami yang melatih kami untuk menjadi orang yang radikal anti Kristen. Ini awalnya begitu. Tapi waktu saya meninggalkan kampung, kemudian pergi ke sekolah di SMA, waktu itu di SMA Negeri Kendal, karena di kampung saya, di kota saya belum ada SMA. Disitulah saya berjumpa dengan orang-orang Kristen. Ibu kos saya itu orang Kristen yang sangat fanatik. Dan saya masih ingat sekali, tiap malam dia berdoa, dan saya dengar dari kamar saya, dia menyebut nama saya. Ya kan? Dan suatu saat saya dibimbing, dituntun untuk pergi ke sebuah tempat ibadah, dan disitulah saya berjumpa dengan Yesus. Nah, ini pengalaman yang sangat luar biasa yang saya tidak akan pernah lupa. Tetapi begini, sebelum saya berjumpa dengan Yesus, pengalaman masa kecil saya penuh dengan penderitaan. Saya mau kasih tahu kepada Anda semuanya kebenaran bahwa ternyata Tuhan lebih tertarik pada masa depan Anda daripada sejarah hidup Anda. Saya ini ditolak waktu masa kecilnya. Ditolak oleh teman-teman. Oleh karena apa? Oleh karena kakek, nenek, bude, paklik, semua tersangkut G30 SPKI. Dan bisa dibayangkan pada zaman itu, kalau saya jalan, kemudian lewat kampung sebelah, dan mereka bilang, anak PKI. Waduh, rasanya saya sangat menderita sekali. Saya seperti tertolak, tidak dihargai. Dan sempat saya pergi untuk ikut tes akabri waktu saya tamat SMA, karena orang tua sudah bercerai, saya tidak punya kekuatan untuk kuliah. Saya coba-coba aja. Saya sudah tes 1, tes kedua, tes ketiga, mental, ideologi, kecerdasan, tes kesehatan, semua lulus. Tetapi pada waktu sidang penentuan terakhir, disitulah saya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi waktu saya menyerahkan surat rekomendasi dari Koramil dan dari kepolisian, ternyata surat itu yang menentukan. Jadi pada waktu sudah selesai di wawancara dan sebagainya, nomor saya tidak muncul di dinding. Artinya saya tidak diterima. Jadi saya pulang kampung dengan wajah kuyu, wajah lusuh, karena saya kecewa sekali. Saya kecewa sekali, dan saya tidak tahu kenapa saya tidak diterima. Padahal saya sudah lulus tes semuanya. Besoknya baru saya mendengar ada Pak dari Koramil bilang, Wiratno, nama saya di kampung Wiratno. Dia tanya dalam bahasa Jawa, Wiratno, kue ketompo pora? Wiratno, kamu terima atau tidak? Saya langsung to the point. Tidak, Pak. Kue ngerti pora? Kamu tahu enggak kenapa kamu tidak diterima? Saya enggak tahu. Itu loh surat rekomendasi. Bapakmu tuh tersangkut G30 SPKI golongan C.
maka kamu dinyatakan tidak bersih lingkungan. Nah, saudara-saudara, ini awal dari cerita bagaimana akhirnya saya menemukan panggilan Tuhan. Jadi pada waktu saya sudah tidak terima, saya harus cari pekerjaan. Dan pekerjaan yang saya dapatkan adalah jualan buku. Nah, Bapak Ibu yang tinggal di Semarang, ada gereja di belakang RRI namanya Gereja Sidang Jemaat Allah Jalan Seroja Selatan. Nah, disitulah saya jualan buku, ya, keliling ke toko-toko buku Kristen, kemudian kadang-kadang jualan Alkitab. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Tiba-tiba ada sebuah KKR, ya, ada sebuah kebaktian kebangunan rohani di Purwakarta. Yang berkhotbah adalah Ibu Naomi Daudi. Nah, saya tugas di situ hanya jualan buku. Ini luar biasanya. Malam pertama buku saya terjual habis. Masih ada 2 malam saya tidak tahu mengapain. Panitia yang mengadakan KKR mendekati saya. Bung Paulus, masih bisa enggak tolong kami main musik? Saya ikut main musik akhirnya di KKR itu. Kemudian di akhir acara, Bung Paulus, bisa enggak membantu kami berdoa buat orang-orang yang maju ke depan? Nah, saya masih mungkin 1 tahun jadi Kristen, jadi belum tahu bagaimana mendoakan orang, belum tahu bagaimana saya harus bagaimana menumpangkan tangan atau mengucapkan kata doa kesembuhan, saya tahu. Jadi saya bilang, saya belum pernah mendoakan orang, Pak. Panitia bilang, udah pokoknya ikuti saja, tumpang tangan berdoa. Saudara, ini luar biasa. Satu, saya mendoakan orang, beberapa orang dijamah Tuhan. Ada yang dipenuhi oleh roh. Ada yang langsung disembuhkan. Saya kaget. Wah, Tuhan bisa pakai tangan saya. Tuhan bisa pakai hidup saya. Saya belum tahu bagaimana melayani, tapi Tuhan sudah bisa pakai saya. Nah, ini luar biasa. Hari ketiga, ada doa panitia. Ibu Naomi Daudi tiba-tiba dia mengatakan di dalam suasana doa. Dia mengatakan begini, di ruangan ini ada orang muda yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Saya penasaran, saya tunggu-tunggu orang muda ini siapa. Saya lihat kok tidak ada yang maju ke depan. Jadi saya penasaran, akhirnya saya maju ke depan. Saya didoakan oleh Ibu Naomi Daudi dan hamba-hamba Tuhan, termasuk almarhum Ibu Sandra Sanger waktu itu dan suaminya Pak Hadiarso. Mereka tumpang tangan, mereka berdoa. Waktu mereka selesai berdoa, amin. Nah, ini dengar nih. Pak Hadiarso dengan Ibu Sandra Sanger almarhum bilang, Bro Paulus, kalau mau sekolah Alkitab, kami akan bantu membiayai. Wow, saudara-saudara, saya tidak ada ide mau sekolah Alkitab. Jadi pada waktu saya mendapatkan tawaran ini, luar biasa. Tuhan memberkati saya bilang, saya mau sekolah Alkitab. Walaupun saya belum tahu bagaimana suasana sekolah Alkitab, saya putuskan untuk sekolah Alkitab. Di sanalah Tuhan membentuk saya di Sekolah Teologi Satya Bakti di Malang. Oh, saudara-saudara, saya berjumpa dengan Tuhan, saya berjumpa dengan panggilan saya di sekolah Alkitab. Jadi saya masuk sekolah Alkitab, belum tahu kalau saya dipanggil untuk melayani. Di sekolah Alkitab, semester yang ketiga, saya sudah belajar untuk merintis di sebuah desa namanya Selopuro. Nah, ini luar biasa nih. Saya digerakkan oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah desa, sewa ojek. Tiba-tiba ojeknya itu banyak pecah, kemudian mampir ke tukang tambal ban namanya Pak Asmono. Nah, ini ceritanya. Pak Asmono tanya, adik-adik kesini mau apa? Saya bilang, saya mau cari orang sakit. Oh, istri saya sakit. Saya mau berdoa buat orang sakit. Nah, saudara-saudara, ini awal pelayanan pertama saya. Dan pada waktu kami bisa mendoakan istrinya Pak Asmono, lahirlah persekutuan doa di desa Selopuro yang dicepit oleh 6 pesantren. Oh, saudara-saudara, ini pengalaman yang saya tidak pernah lupakan. Ternyata melalui pengalaman itu, gereja mulai berkembang, nama Tuhan dipermuliakan. Dan waktu saya selesai sekolah Alkitab, saya menikah 17 hari setelah tamat sekolah Alkitab. Langsung saya memboyong istri saya tinggal di Selopuro. Di Selopuro ini saya hampir mati. Mengapa saya hampir mati dengan istri saya? Karena ceritanya begini. Hampir dilenyapkan tapi masih karena kasih karunia
Tuhan, Tuhan kasih saya kehidupan. Jadi dalam suatu 6 malam berturut-turut, saya mendapatkan mimpi bergelut dengan ular. Ini ceritanya. Dan kadang-kadang dalam mimpi itu saya terbangun dalam keadaan keringat, seperti bercucuran, dan istri saya mengatakan, bangun, bangun. Kamu mimpi apa? Karena di dalam mimpi saya berteriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, saudara-saudara, malam ke-6 dalam mimpi itu, saya menang. Saya bisa membunuh ular itu. Itu hari Sabtu malam. Hari Minggu pagi, ini dengar, hari Minggu pagi, saya melihat ular beneran. Warnanya sama dalam mimpi. Ular itu menyeberang dari jalan menuju ke rumah kontrakan yang kami pakai untuk gereja. Dan saya berhasil membunuh ular itu. Saya buang di belakang rumah yang kami kontrak, ada sumur yang tidak terpakai, sumur yang sudah mati. Itu jam 10 pagi. Jam 10 malam, istri saya tiba-tiba panasnya tinggi, deleming. Tahu deleming, seperti berhalusinasi. Jangan bawa saya ke sumur itu. Jangan bawa ke sumur itu. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ternyata istri saya seperti ditarik-tarik, ada 2 orang yang mau membawa ke sumur itu. Saya berdoa. Tidak ada orang lain waktu itu yang tahu. Saya berdoa karena istri saya seperti panas tinggi dan sekarat. Saya berdoa dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Saya bahkan menyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Tiba-tiba istri saya sembuh. Langsung sembuh total. Puji Tuhan, malam itu kami bisa bangun. Besok, ini hari Minggu malam. Besok hari Rabu, terdengar suara tanda ada orang mati. Kentongan namanya, dipukul 9 kali kalau di kampung. Dan ada dukun yang meninggal, Mbah Mukidi. Nah, saudara-saudara, saya masih belum tahu apa hubungannya antara peristiwa ular dan peristiwa dukun itu. Hari Kamisnya ada cantrik, pesuruhnya, dukun itu namanya Pak Suryadi, datang di rumah saya, sujud-sujud nyembah saya, minta maaf. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta maaf. Saya yang disuruh oleh Mbah Mukidi untuk taruh raja, guna-guna untuk membunuh Bapak. Waduh, saudara-saudara, saya baru kaget. Ternyata selama ini kadang-kadang saya menemukan ada beras kuning, ada kembang, ada raja dibungkus botol atau masukkan di botol, ada di depan pintu. Saya tidak ngerti. Ternyata ada orang yang mau melenyapkan saya. Tetapi justru Tuhan memberikan kemenangan. Pak Suryadi sama istrinya yang menjadi pesuruh Mbah Mukidi hari itu bertobat dan minta dibaptis. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda, kalau kita melayani Tuhan, kita hidup sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dilenyapkan. Karena Tuhan masih punya agenda dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Nah, akhirnya saya bisa menyelesaikan pelayanan dengan baik. Gereja itu bertumbuh, saya dapat kesempatan kuliah, melanjutkan di Filipina selama 3 tahun, membawa anak dan istri karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini satu hal yang saya mau bagikan kepada Anda. Saya tidak pernah berpikir untuk kuliah S2, MDiv, dapat gelar di luar negeri karena bahasa Inggris saya agak kelepotan. Tetapi cara Tuhan itu luar biasa. Saya bisa menyelesaikan program, kembali ke Malang, ngajar di sekolah Alkitab yang tadinya saya belajar di situ. Akhirnya Tuhan mengangkat saya dengan cara yang luar biasa. Saya ditawari memimpin sebuah sekolah Alkitab. Saya dipanggil oleh ketua departemen pendidikan dari denominasi saya waktu itu, Pak Paulus, mau tidak pegang sekolah Alkitab, mengembangkan sekolah Alkitab. Ini sekolah Alkitab paling tua di Ambon. Ini ceritanya begitu. Kemudian, saudara-saudara, saya dengan istri berdoa 3 bulan. Karena saya sudah dikasih tahu, sekolah Alkitabnya tidak punya uang. Anda tidak digaji. Siapa yang mau memimpin sekolah Alkitab dan tidak digaji? Saya di Malang sudah punya nama istilahnya. Saya sering khotbah di gereja-gereja, secara ekonomi, finansial, saya berkecukupan, bahkan lebih dari cukup. Kemudian harus pergi ke Ambon, tidak dibayar. Saya berdoa 3 bulan, tapi akhirnya saya taat. Karena Tuhan seperti bicara kepada saya, belajar kepemimpinan, pergi ke Ambon, sekolah Alkitab yang waktu itu mau ditutup karena misionarinya pulang ke Amerika. Saudara-saudara, saya tiba di Ambon,
tinggal di sebuah sekolah Alkitab yang sangat bagus sekali, tanahnya 11 hektar, depannya laut, sekolah Alkitab yang punya reputasi. Saudara-saudara, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah 3 tahun akan ada kerusuhan. Ini ceritanya, hampir saja di situ juga nyawa saya dilenyapkan. Tapi kasih karunia Tuhan, akhirnya saya mengalami keajaiban. Jadi ceritanya begini, setelah 3 tahun, satu malam, saya dengan para murid kami lagi berdoa, tiba-tiba roh Tuhan bekerja. Anak-anak siswa kami ada 132 dalam keadaan dipenuhi oleh roh, ada yang bernubuat bahwa nanti akan ada masalah, akan ada pergumulan, aniaya, tantangan. Jadi sudah ada nubuatan sebetulnya. Itu terjadi pada bulan Oktober waktu kami ada KKR. Dan benar, saudara, bulan Desember akhir, Januari awal 2001 kami mengalami sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu itu tahun 2000 ya, 2000 awal bulan Januari waktu itu tiba-tiba terjadilah kerusuhan yang ada di Ambon. Saudara mungkin sudah mendengar yang menelan banyak korban. Dan waktu itu sudah ada kampung namanya Benteng Karang yang sudah dihancurkan, 23 orang mati, dan sebagian besar mengungsi di sekolah Alkitab kami. Nah, malam itu kami dapat informasi dari Forum Komunikasi Kristen yang mengatakan begini, Pak Paulus, perusuh sudah menuju ke sekolah Alkitab Bapak. Malam ini juga tinggalkan sekolah Alkitab. Nah, saudara-saudara, saya bangunkan 132 siswa. Semua staf saya bangunkan dan saya mengatakan, kalau terjadi apa-apa, kalau sekolah Alkitab ini diserang, kita lari ke belakang, ke hutan. Ada 11 hektar hutan di belakang. Karena kalau lari ke depan itu laut, kita akan mati semua di situ. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi jam 1.30. Bom meledak. Salah satu rumah dosen kami dirusak. Kemudian kami lari ke hutan. Nah, ini saudara-saudara, ini antara hidup dan mati. Ribuan mereka jumlahnya yang datang menyerang sekolah Alkitab. Saudara, dalam keadaan situasi yang seperti itu, saya mengatakan kepada siswa, tolong selamatkan anak saya. Jadi, saya menggendong Deborah, anak saya yang pertama waktu itu umur 10 tahun. Dan istri saya menggendong Airin umur 4 tahun. Tapi karena panik dan gelap, kami harus pergi mendaki bukit. Istri saya tidak bisa bergerak. Dia takut, dia panik. Saya bilang, tolong selamatkan Airin. Sehingga ada satu siswa yang mengambil Airin, lari menuju ke hutan, tapi kami tidak tahu siapa siswa itu. Karena dalam keadaan gelap, dan tidak ada satupun yang berani menyalakan lampu baterai, karena kalau ketahuan kami semua bisa mati. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Sesuatu yang mungkin paling berat di tengah hutan itu. Waktu kami sudah ngumpul di tengah-tengah hutan, saya mengabsen, saya memanggil satu demi satu, nama demi nama. Dan setelah saya absen, saya hilang 2 nama. Satu siswa dan anak saya yang namanya Airin umur 4 tahun. Aduh, saudara-saudara, ini pengalaman yang paling buruk yang pernah saya alami sebagai seorang ayah. 4 jam. Saya mencari di mana Airin. Saya bahkan panggil Airin. Papa dari sini, Airin. Kamu di mana, Airin? 4 jam, saudara-saudara. Akhirnya saya duduk di atas rumput dalam keadaan gerimis. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya datang ke sekolah Alkitab ini tidak dibayar. Saya melayani Tuhan. Saya memberikan hidup dan keluarga saya untuk Tuhan. Kenapa ini semua terjadi? Aduh, saudara-saudara, dalam keadaan saya down, saya betul-betul stres menghadapi kenyataan itu, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya. Ketika kamu tidak bisa berdoa, Roh akan memberikan kamu kekuatan, menuntun kamu untuk berdoa. Wah, saudara-saudara, saya dapat kekuatan khusus. Saya berdiri, saya tutup mata, saya berdoa dalam Roh, dan saya jatuh ke jurang. Dan saya seperti terperosok, jatuh duduk begitu, dan sampai di pinggir jurang, saya mendengar anak saya, Airin, menangis. Haleluya. Saya bilang, Airin, ini Papa. Saya peluk Airin. Dia dalam keadaan berdarah. Dan disitulah momen di mana saya menemukan pewahyuan yang mengubah sisa hidup saya. Saudara pasti bertanya, pewahyuan apa, Pak?
terhilang itu pengalaman buruk. Being lost is bad. Terhilang itu buruk sekali. Tetapi jauh lebih buruk pada waktu Anda memiliki orang yang Anda cintai terhilang. Anak yang saya cintai terhilang. Pengalaman itu jauh lebih buruk. Tiba-tiba Roh Kudus kasih saya pencerahan. Mengapa Allah mengirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia? Karena dia tidak mau satu orang pun binasa. Sehingga di pengungsian 3 minggu, saya menobatkan diri saya sendiri, istilahnya saya dengan istri berkomitmen sisa hidup kami akan pakai untuk mewartakan kabar sukacita dengan berbagai macam cara yang akhirnya lahir ada 54 stasiun radio sekarang ini karena pengalaman itu. Perintis-perintis yang lahir dari sekolah misi kami lahir karena apa? Pengalaman itu. Being lost is bad, but having somebody you love lost is worse. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, terkadang pengalaman buruk itu diizinkan terjadi oleh Tuhan untuk sesuatu yang baik. Jadi jangan takut mengalami pengalaman yang buruk. Karena di dalam pengalaman yang buruk, terkadang kita baru bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya hampir mati karena sudah dikepung ribuan orang di situ. Saudara-saudara, akhirnya kami bisa tinggal di pengungsian dan kami bisa selamat semua. Hanya 2 dari siswa kami meninggal. Saudara-saudara, ada satu pelajaran yang luar biasa sekali. Bahkan di tengah-tengah pengungsian kami masih bisa memberkati orang lain. Jadi ada gereja di Jakarta yang waktu itu menelpon saya, Pastor Paulus, kami ingin menyalurkan bantuan untuk para pengungsi. Jadi kami menyalurkan beras, menyalurkan Indomie, menyalurkan obat-obatan untuk para pengungsi. Dan ada satu waktu, ini saya hampir mati lagi, ini hampir dilenyapkan. Ada satu waktu di mana saya sedang membawa siswa menuju ke pengungsian untuk berbagi sembako. Nah, malam itu ada ketegangan yang luar biasa di desa Paso, di Paso namanya. Dan saudara-saudara, jalan sudah ditutup dengan batu, kayu, dan sebagainya. Karena itu kalau terjadi kerusuhan seperti itu. Sampai di Paso, mobil yang membawa sembako yang saya kemudikan itu dihentikan oleh mereka. Dan tanpa basa-basi mereka buka pintu depan, kemudian ada pedang di leher saya. Nah, saya Kristen, saudara. Ini di daerah Kristen. Ini, saudara. Jadi mereka lihat nama saya Wiratno. Mungkin mereka anggap saya bukan Kristen. Kemudian pada waktu pedang sudah ada di leher saya, ada siswa yang bilang, itu Bapak Pendeta, itu Bapak Pendeta. Nah, mereka cek KTP saya, minta KTP-nya, dicek KTP-nya, saya pendeta. Jadi mereka minta maaf, karena itu ternyata orang-orang Kristen, pikir saya bukan Kristen. Nah, saudara-saudara, hampir saja saya mati bukan menjadi martir, karena pendeta dibunuh orang Kristen, kan bukan jadi martir. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi, Allah menyelamatkan saya. Allah memberikan perlindungan kepada saya. Luar biasa. Dan saudara-saudara, ini pengalaman yang kedua hampir mati. Pengalaman yang ketiga, saya sudah diancam oleh orang. Jadi ceritanya begini. Pada waktu kami sudah pindah ke Bali, kami mulai pelayanan dan sebagainya. Tiba-tiba ada tsunami. Mungkin saudara sudah mendengar ada tsunami di Banda Aceh dan kami dipercaya oleh sebuah gereja di Australia untuk membangun panti janda di Banda Aceh. Nah, saudara-saudara, ini luar biasa. Kami tiba-tiba dipercaya dengan dana yang sangat besar untuk membangun tempat pelatihan panti janda, radio dan sebagainya di Banda Aceh, di Nias dan sebagainya. Dan ada satu waktu di mana saya mendapatkan ancaman. Ancamannya bilang begini, kalian punya misi apa mendirikan panti janda di kampung kami? Kalau sampai kalian memberitakan Yesus, saya bunuh kamu. Saudara-saudara, itu ancaman beberapa kali lewat email, lewat SMS. Saudara-saudara, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang menyuruh saya untuk mendirikan atau melakukan pelayanan sosial di Banda Aceh untuk mereka, bahkan lahir 2 panti asuhan dari situ. Tapi kenapa ini masih ada ancaman? Dan sekali lagi Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman.
Saudara-saudara, sampai hari ini tidak ada orang-orang yang pada akhirnya melaksanakan ancaman itu, karena saya tahu kalau saya masih hidup hari ini, itu berarti karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, tidak terasa tahun 2005 setelah menjalankan semua misi sosial, tiba-tiba mata kiri saya kabur. Selama beberapa hari kalau saya bersin keluar darah dari hidung. Kemudian saya merasa seperti badan ini seperti lemah, kemudian saya hilang rasa, saya pergi ke dokter di Bali bilang radang mata, ada satu yang bilang radang sinusitis. Dan saudara-saudara, saya di rumah sakit 5 hari. Dan pada akhirnya setelah 5 hari, saya justru wajah saya menjadi kram, gula darah saya 650. Wow. Saya mata kiri sudah tidak bisa lihat. Semua kalau saya lihat putih semua. Akhirnya board kami atau yayasan kami Mercy Indonesia itu ada board internasional, Dewan Penyantonya internasional mengadakan rapat, dan hasil rapatnya mengatakan kamu pergi ke Singapura, periksa di Singapura. Jadi akhirnya saya pergi ke Singapura, ke Glen Eagle Hospital namanya. Hari itu sampai di Singapura, besok di biopsi. Jadi diambil daging dari hidung sebelah kiri ini, dan lusa saya ketemu Dr. Lim, dan waktu saya menghadap Dr. Lim, dia mengatakan begini sambil menyalami saya, Pastor, this is a bad news. Pak Pendeta, ini kabar buruk. Saya langsung sudah merasa ini ada sesuatu yang tidak beres. Maaf, ini bukan radang sinusitis atau radang mata, tetapi kanker stadium 3 di rongga sinusitis. Saudara-saudara, seketika itu kami mendengarkan kata kanker, langsung speechless, tidak ngomong apa-apa. Istri saya nangis, saya tahan air mata, dan kami tidak ngomong apa-apa. Kanker di rongga sinusitis, langsung otak saya berontak. Tuhan, saya memberikan hidup saya untuk melayani Engkau, mendirikan panti asuhan, mendirikan panti janda, pelayanan untuk mereka yang membutuhkan. Ini yang saya terima. Saya kena kanker, oh sudah berat. Karena di benak orang Indonesia, kalau ada kanker, matilah kau sekarang, ya kan? Mati aku. Di pikiran saya, mati. Nah, kebetulan malam itu, saya nginep di rumah seorang teman yang apartemennya itu ada anjing. Malam itu anjing melolong semalam-malaman. Nah, di benak orang Jawa ini, kalau ada anjing melolong semalam-malaman, ini firasat buruk. Akan ada orang yang mati. Langsung kesimpulan saya, mati aku. Besok jam 4 pagi ada burung ule-ule. Mungkin orang Jawa bilang, ule-ule. Aduh, sudah peneguhan yang kedua. Mati aku. Akhirnya saya malam itu coba bicara dengan istri, karena istri sudah tidak ngomong, dia tidak bicara apa-apa, dia meneteskan air mata, menangis, dan saya bilang, Ma, kalau sampai saya mati, tolong urus ini, 54 stasiun radio, 12 panti asuhan, pelayanan-pelayanan untuk hamba-hamba Tuhan, sekolah misi, tolong saya serahkan ini kepada kamu untuk diatur. Saudara, saya sudah serah-serahan seperti itu. Besoknya saya harus menghadap bagian onkologi, namanya Carmen Wong. Ini yang lebih menakutkan lagi. Jadi waktu saya menghadap Dr. Carmen Wong mengatakan begini, Anda harus menjalani 15 kali kemoterapi dan 35 kali radiasi. Saudara-saudara mendengar itu saya kaget. Dari mana uang saya? Saya hanya bawa uang 25 juta, pikirnya hanya mau operasi sinusitis kemudian pulang. Kemudian dokter Kamenwang mengatakan, Anda harus tinggal di Singapura 3 bulan. Waduh, duitnya dari mana lagi, ya kan? Jadi saya ketakutan, mati aku, bagaimana ini caranya untuk melanjutkan atau tidak ini dengan semua perawatan ini. Jadi saya ditanya oleh dokter Kamenwang, Anda mau lanjut atau tidak? Saya bilang lanjut dokter, lanjut. Nah, kalau lanjut Anda harus tanda tangan
perjanjian ini, yaitu bahwa Anda terima semua efek samping. Dia bilang Anda akan kehilangan berat badan, rambut rontok setelah kemo, paling buruk waktu radiasi, mata kiri Anda akan buta beneran. Oh, saya bilang enggak masalah, no problem, saya tanda tangan. Tetapi kertas yang kedua ini saya tidak tanda tangan. Apa kertas yang kedua? Bayar 30% down payment perawatan. Saya tanya kepada teman dari Luwu, dari Sulawesi yang mengalami nasib yang sama, namanya Yani Teng. Saya bilang, Pak Yani Teng, Anda habis berapa untuk perawatan? Dia bilang, Pak Paulus siap-siap 400 juta. Saudara, 400 juta. Saya tidak punya uang, bagaimana bisa 400 juta? Jadi saya ditanya oleh Carmen Wong, bagaimana? Anda mau lanjut atau tidak? Saya bilang, lanjut. Lanjut. Saya dengan iman lanjut, dokter. Saya bilang dengan iman. Oh, kalau begitu Anda harus bayar down payment 30%. Mohon maaf, sekarang saya tidak ada uangnya. Tapi saya percaya Tuhan akan cukupkan saya. Nanti dengan iman saya akan bayar. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar pakai iman. Saudara-saudara, akhirnya dokter itu tanya, Anda ini kerjaannya apa? Saya bilang, saya hamba Tuhan. Saya pendeta. Tolong ceritakan pelayanan Anda. Saya ceritakan ada panti asuhan, ada pelayanan janda, ada pelayanan perintisan gereja, ada pelayanan radio. Tiba-tiba dia bilang begini, ini mujizatnya, saudara. Tuhan itu punya cara untuk menjaga hidup kita. Dia bilang, oke, tunggu saya ya. Saya makan siang dulu, jangan kemana-mana. Tinggal di kantor saya. Ibu Carmen Wong meninggalkan kantornya, saya dengan istri pegang tangan berdoa, minta mujizat. Oh, saudara, kami meneteskan air mata, kami minta Tuhan lakukan keajaiban. 15 menit itu kami berdoa. Sementara masih berdoa, tiba-tiba Ibu Carmen Wong datang dan langsung menyalami saya dengan mengucapkan kalimat ini. Pastor, you are free of charge. Anda gratis, tidak perlu bayar. 15 kali kemo, yang sekali kemo 18 juta, gratis. 30 kali radiasi, 35 kali radiasi, sekali radiasi 12 juta, gratis. Bahkan setiap kali selesai kemo, saya suruh masuk ke kamarnya dia, ke kantornya dia, diberkati dengan persembahan kasih. Coba saudara, ini hanya terjadi karena Tuhan selalu punya rencana. Saudara, pengalaman-pengalaman hampir dilenyapkan oleh orang, hampir dilenyapkan oleh kuasa kegelapan, hampir dilenyapkan oleh penyakit, tidak terjadi karena saya tahu. Dan saya mau menyampaikan ini kepada Anda. Mengapa Allah masih membiarkan saya hidup? Saya tahu jawabannya. Bahkan itu lahir dalam sebuah buku. Saudara bisa membeli bukunya di Amazon karena itu dalam bahasa Inggris, tapi sudah diterjemahkan, yaitu pelajaran menemukan makna hidup. Salah satu pertanyaan, mengapa saya masih hidup? Kalau saudara bisa menjawab itu, mengapa saya masih hidup, tolong jawab, Anda memiliki modal untuk menemukan makna hidup. Saya hampir dilenyapkan berkali-kali, masih ada lagi pengalaman-pengalaman yang lain, dan saya tidak menceritakan kepada saudara, tapi saya mau menyimpulkan apa yang menjadi kesaksian saya. Saya tahu kenapa Tuhan membiarkan saya masih hidup, karena rencana Tuhan belum selesai lewat hidup saya. Saudara-saudara, berbahagialah Anda yang tahu untuk apa kita diizinkan hidup. Umur manusia tidak ada yang tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan, ya kan? Hidup ini, saya bilang, hidup ini sebuah misteri. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Yang pengen hidup lama, tiap hari minum jamu awet muda, fitness, ya kan? Puisinya puisi Khairil Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Baru pulang dari pasar minum kopi bablas nyawa nih. Langsung semua kaget, ya ampun. Kemarin baru ketemu di pasar, tahu-tahu sudah dipanggil Tuhan, begitu cepat kita tidak menyangka. Itu yang terjadi. Sebaliknya, saya pernah dimintain untuk mendoakan orang ulang tahun yang ke-106. Saya mau menghubungkan ini dengan mengapa Anda masih diberi hidup, walaupun
berkali-kali mau dilenyapkan dengan penyakit, dengan kuasa gelap, dengan apapun juga. Kalau belum waktunya, maka Tuhan masih punya agenda lewat hidup saudara. Jadi saya mendoakan orang yang umur 106 dengan perjamuan kudus, namanya Ibu Wayan di Bali ini. Anaknya namanya Pak Frans. Pak Frans pesan sama saya, Pak Paulus, tolong setelah pelayanan perjamuan kudus doakan ibu saya. Saya tanya, minta doa apa? Kalau bisa selesai perjamuan kudus, langsung ibu saya dipanggil pulang ke rumah Bapak. Saya langsung, aduh, doa saya bagaimana ini? Saya tidak mungkin berdoa tumpang tangan. Dalam nama Yesus, matilah kau sekarang. Tidak mungkin kan, saudara. Jadi saya berdoa dengan cara yang sopan. Tuhan, kami menyerahkan Ibu Wayan ke dalam tangan-Mu. Kalau hari ini Kau berkenan, jemput dia pulang ke rumahmu. Haleluya. Amin. Saya buka mata, Ibu Wayan buka mata. Dia masih hidup, saudara. Saya tanya kepada Pak Frans, sejak kapan Anda mendoakan Ibu Wayan seperti ini? Sejak ulang tahun ke-83. Belum mati. Walaupun didoakan tiap tahun supaya mati. Poinnya apa? Kalau hari ini kita masih hidup. Untuk rekan-rekan yang sedang menghadapi pergumulan, tantangan, pencobaan, mungkin tiap malam doanya hanya satu, lebih baik saya mati. Dengar, kalau besok saudara masih bisa menghirup nafas, masih bisa mendengar suara kicauan burung, lihat terang matahari, artinya apa? Kasih karunia Tuhan masih menyertai Anda. Seberat-beratnya persoalanmu, dengar, kalau besok masih bisa bernafas, artinya masih ada kekuatan dari Tuhan menyertai Anda. Oleh karena itu, ini konsekuensinya, kalau saudara punya pengalaman hampir mati, mungkin saudara pernah punya pengalaman seperti saya, sakit keras, strom listrik, tabrak mobil, atau saudara ditinggal, minggat oleh pasangan saudara, dan saudara sudah bilang, mati aku, tapi belum mati hari ini. Kenapa? Kasih karunia Tuhan belum selesai lewat hidup saudara. Rencana Tuhan belum selesai lewat hidup saudara. Maka konsekuensinya adalah gunakan setiap jengkal, setiap menit, setiap kesempatan untuk melakukan sesuatu yang punya nilai kekal. Mengapa saya tertarik dengan anak-anak panti asuhan? Mengapa saya tertarik untuk menolong rumah hamba Tuhan, bedah pastori, bedah gereja? Karena saya ingin menabung untuk kekekalan. Hidup ini singkat. Kita tidak tahu kita akan dipanggil Tuhan kapan, saudara. Maka jangan main-main dengan hidup. Maksimalkan setiap menit untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan jangan takut melangkah. Karena kalau apa yang kita lakukan segaris dengan rencana Tuhan, Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, ini saya mau kasih tahu sedikit. Saya tahu sekarang kenapa Tuhan kok masih menjaga, masih spare nyawa saya, masih menjaga nyawa saya walaupun ingin dilenyapkan tapi belum lenyap sampai hari ini masih hidup. Karena Tuhan mau saya bicara di Miracle TV, ya kan Pak Franky? Amin. Tuhan mau saya berbagi dengan Anda Haleluya. semuanya. Jadi kalau Anda belum apa-apa, sudah keok, putus asa, tidak berani melangkah karena trauma, takut, saya mau kasih kabar. Hari ini fakta, seberat-beratnya persoalan saudara, serumit-rumitnya masalah saudara, sesulit-sulitnya problem saudara, tolong cek besok pagi. Masih ada nafas? Masih ada kasih karunia Tuhan. Dan saya menemukan ini untuk teman-teman, untuk saudara-saudaraku yang sedang melakukan pelayanan apapun juga. Dengar ini. Yohanes 1 ayat 16 tiba-tiba hidup buat saya. Apa itu? Out of his fullness, we have the right to receive grace upon grace upon grace. Apa artinya? Dari kepenuhan Kristus, kita berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tolong perhatikan baik-baik. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wow. Dalam terjemahan yang dalam bahasa Yunaninya, saudara akan menemukan kasih karunia-nya itu tidak habis-habis. Out of his fullness, dari kepenuhan Kristus, saudara yang percaya kepada Yesus, saudara berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa? Setiap jengkal waktu,
Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, Anda punya hak untuk menyelesaikan setiap tantangan, pergumulan, apapun juga dengan kasih karunia Tuhan. Maka posisikanlah diri Anda di dalam zona wilayah kasih karunia Tuhan. Caranya bagaimana? Depend on Him. Hidup bergantung kepadanya. Nolkan diri Anda. Kita ini zero. Kita ini tidak ada apa-apanya. Semua hanya kasih karunia Tuhan. Tadi Pak Franky sempat menayangkan waktu kami diwawancarai oleh Kick Andy, terima Hero Award. Setelah itu terima lagi dari Ibu Viva tahun 2016. Saya tidak sempat kirimkan itu. Yayasan Mercy Indonesia ini menerima penghargaan sebagai Yayasan Sosial Terbaik tahun 2016. Sehingga kami dapat penghargaan dari pemerintah juga. Nah, saudara-saudara, apakah waktu kami melakukan pelayanan Mercy, menyelamatkan anak yatim, bikin panti janda, kami mau mencari hadiah? Enggak. Kami bukan untuk award. Saya mau mengatakan ini kepada saudara. Kami hanya menyadari bahwa kalau saya masih hidup, karena masih ada kasih karunia Tuhan. Kenapa saya diizinkan masih hidup? Karena masih ada orang-orang yang perlu pertolongan lewat saudara. Mohon maaf saya mengatakan ini. Tolong camkan baik-baik, jangan lupa. Cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang. Cara Tuhan menyelamatkan orang selalu pakai orang. Cara Tuhan memberkati orang selalu pakai orang. Saya sadar karena dari situlah lahir panti-panti asuhan, lahir pelayanan Mercy Indonesia, lahir jaringan radio Dian Mandiri. Saya tahu Tuhan masih menjaga nyawa saya karena Tuhan masih punya agenda melalui hidup saya. Saya mau mengatakan ini kepada Anda semuanya. Tidak peduli Anda sudah mau mati atau pengen mati atau sudah bilang saya mati. Tetapi fakta bahwa Anda masih hidup hari ini nih. Anda masih hidup, masih bisa senyum, masih bisa berkarya. Karena Tuhan belum selesai lewat hidup Anda. Konsekuensi logisnya adalah maksimalkan karuniamu, maksimalkan waktumu, maksimalkan persahabatanmu, gunakan setiap jengkal waktu untuk melakukan yang terbaik. Amin. Dan jangan takut dengan sisanya. Karena kalau yang Anda lakukan adalah sesuatu yang dari Tuhan. Oh, saudara-saudara. Anda akan dibikin kagum oleh Tuhan. Kalau Anda tahu untuk apa kita hidup. Saya mendengar katanya ada 2 hari penting dalam hidup kita ini. Ada 2 hari paling penting. Yaitu saat kita lahir. Dan saat kita tahu untuk apa kita lahir. 2 hari itu akan sangat penting. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, hidup ini singkat. Keabadian ini panjang. Mari kita melakukan sesuatu yang punya nilai kekal, yang waktu kita masuk dalam kekekalan, kita masih bisa menikmati hasilnya. Apa itu? Melakukan kebaikan seperti Efesus 2 ayat 10. Tolong ditayangkan, Pak. Efesus 2 ayat 10. Ini ayat harus menjadi ayat hafalan buat Anda semuanya. Untuk apa kita dilahirkan ke dalam dunia? Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara tahu Anda diciptakan oleh Allah. Dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Amin. Jadi sisa hidup kita yang Tuhan masih izinkan kita jalani ini, tolong jalani dengan melakukan ini. To join Him in the work He does. Melakukan perbuatan yang Yesus lakukan. Siapapun Anda, tidak peduli Anda seorang dokter, sopir, pengangkut sampah, pemulung, atau saudara seorang hamba Tuhan, kita semua punya pekerjaan yang sama. Selama kita hidup, melakukan kebaikan. Karena untuk itulah kita dilahirkan ke dalam dunia. Amin. Saya tutup dengan ini, Pak. Saya tutup dengan satu pelajaran yang saya pikir saudara harus hafalkan. Kalau perlu saudara tulis. Hidup baru bisa dibilang hidup saat kita mau berbagi hidup
dengan mereka yang setengah hidup. Tolong dicatat. Hidup ini baru bisa dibilang hidup saat kita mau berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Jadi kalau saudara masih menjadi orang Kristen yang paling kikir, sekakar, pelit, medit, takeek, apapun namanya, saudara, Anda belum mengerti untuk apa kita hidup. Hidup adalah untuk berbagi. Mengapa saudara masih diberi hidup oleh Tuhan? Mengapa saudara masih diberi kesempatan oleh Tuhan? Mengapa saudara masih diizinkan untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini? Padahal di benak saudara sudah mengatakan, mati aku. Atau lebih baik aku mati. Rencana Tuhan belum selesai. Rencana apa? Melakukan kebaikan. Dalam terjemahan The Message, ayat itu bagus sekali. Yang dikatakan, untuk apa kita dilahirkan? Untuk apa? Yaitu untuk melakukan kebaikan. Dalam terjemahan The Message, Efesus 2 ayat 10 mengatakan, to join him in the work he does. Bergabung dengan Yesus. Melakukan apa yang Yesus lakukan. Apa itu? Memberitakan kabar baik. Mendoakan orang yang sakit. Menyantuni anak yatim. Membebaskan yang terbelenggu. Memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudara, di tengah kesibukan saudara. Di tengah saudara sibuk mencari nafkah. Jangan lupa ada panggilan yang mulia. Yaitu apa? Lakukan kebaikan. Do something. Life is short. Hidup ini singkat. Lakukan sesuatu yang punya nilai kekal. Sehingga waktu kita masuk dalam kekekalan, kita masih bisa menikmati hasilnya. Pertanyaan terakhir. Kalau nanti bulan Agustus, jam 10 pagi, saudara akan dijemput oleh malaikat. Dan sebelum itu, saudara dikasih surat yang dibawa langsung dari malaikat, dari Tuhan oleh malaikat, sampai di ruangan Anda. Bunyinya tadi, selama 2 bulan, lakukan satu hal yang Anda senang melakukan, produktif hasilnya, dan masih bisa dinikmati di dalam kekekalan. Mau melakukan apa? Saya ulangi lagi. Anda diberi waktu 2 bulan. Dan Allah mengatakan, lakukan satu hal saja. Yang Anda suka melakukannya, hasilnya menggembirakan, dan masih bisa menikmatinya di dalam alam kekekalan. Mau melakukan apa? Saya harap saudara bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau belum, mari kita berdoa. Tuhan, mengapa saya masih diberi hidup? Lakukan sesuatu yang merupakan panggilan hidup Anda. Amin. Sukses adalah menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, dan menebar kebaikan sepanjang hidup. Mengapa Anda masih hidup? Mengapa Tuhan belum melenyapkan atau penyakit, kuasa gelap tidak melenyapkan saya atau belum bisa melenyapkan? Karena Tuhan masih punya agenda lewat hidup saya. Saudara-saudara, bulan Februari saya dari Amerika, Tuhan mempercayakan pelayanan yang lebih besar. Saya menjadi regional leader untuk Global Church Planting Movement untuk Asia Tenggara. Coba, saudara-saudara, cara Tuhan itu luar biasa. Karena saya tahu sekarang, kenapa Tuhan masih menjaga hidup saya? Masih ada hal yang lain yang harus saya lakukan. Saya mau berdoa buat Anda semuanya. Mengapa Anda masih diberi hidup? Bagi yang bingung nih, kalau masih ada yang bingung, untuk apa aku dilahirkan? Jangan percaya lagu itu ya. Lagu waktu saya masih SMP itu ada lagu bunyinya begini. Untuk apa aku dilahirkan? Saudara-saudara, jangan lagu itu yang aku lahir hanya untukmu. Bukan itu. Allah melahirkan ke dalam dunia bukan hanya untuk menemukan teman hidup, untuk melakukan apa yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. To join him in the work he does. Dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya mau di sisa hidup saya ini melakukan apa yang Tuhan mau. Saya mau menekuni panggilan saya. Saya mau melangkah dengan pertolongan Tuhan. Saya ada kabar baik. Do your best. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Yang tidak bisa Anda lakukan, serahkan kepada Tuhan. Saya datang di Bali sebagai pengungsi, naik pesawat Hercules, berdiri di pesawat hanya dengan 2 koper 21 tahun yang lalu. Tidak punya apa-apa.
Hari ini Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa, karena saya tahu kasih karunia Tuhan. Anda bisa mengalami yang sama. Tidak perlu takut dengan nanti bagaimana. Yang penting Anda temukan panggilan hidupmu dan katakan, Tuhan, aku mau taat. I will do my best. Nanti sisanya Tuhan akan melakukan. Kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, doakan saya mau berdoa buat saudara. Khusus buat ini, tantangan buat Anda. Tantangan buat Anda yang mengatakan, saya mau melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang sedang menonton video ini, yang sedang ditemplak, dikoreksi, diingatkan. Kami menyadari bahwa umur kami singkat, dan kalau kami kemarin bermain-main dengan hidup, ampuni kami. Malam hari ini kami sadar bahwa kalau kami diberi hidup, karena Tuhan belum selesai dengan hidup kami. Urapi kami, tunjukkan kami, beranikan kami, dan tolong kami untuk bisa memaksimalkan hidup, melakukan yang terbaik, seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara. Kami berharap cuplikan video tadi akan membawa saudara, atau video tadi itu akan membawa saudara kepada pengenalan Tuhan yang benar, dan saudara akan mengerti tentang rencana-rencana Tuhan yang indah di dalam hidupmu. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik bahwa Tuhan akan bekerja untuk memenangkan umat-umatnya. Dia mencintai saudara, dia mengasihi saudara. Dia tidak menyuruh kita untuk saling membunuh, saling membenci, tapi dia mau menyelamatkan kita. Seberapa bencinya engkau kepada dia, akan dia selamatkan. Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Haleluya. Shalom.